Jejak-jejak kekejaman Partai Komunis Indonesia PKI masih bisa dirasakan di Kediri dan Blitar. Tapi untuk merunut saksi sejarah aksi PKI tersebut sudah mulai meninggal satu persatu. Beruntung ada 2 orang saksi sejarah pergolakan 1965 yang masih bisa menceritakan kekejaman PKI pada peristiwa Kanigoro awal tahun 1965. Sebelum lanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kedua orang itu adalah Muhammad Ibrahim, 75 tahun, warga kota Kediri, dan Samsuka, 80 tahun, warga desa Kesamben, kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Ketika itu, pada 10 Januari 1965, Muhammad Ibrahim masih berumur 22 tahun. Ibrahim muda adalah aktivis Pergerakan Islam Indonesia (PII), kala itu berafiliasi dengan Masyumi. Pada hari itu, Ibrahim bertugas menjadi Satuan Pengamanan Kegiatan Mental Training (Mentra) PII se-Jawa Timur. Rencananya, mantra PII digelar 4 hari 10 sampai 13 Januari 1965. Perwakilan dari Madura, Jember, Banyuwangi, Madiun, Blitar, Ponorogo sudah berdatangan sehari bahkan 2 hari sebelum dimulai kegiatan Mentra. Hampir semua wilayah di Jawa Timur ketika itu mengirimkan wakilnya. Ada 125 pemuda dan pemudi, 27 orang adalah santri wanita. Tutur Ibrahim ditemui di Masjid Al-Ikhlas, Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ibrahim mengenakan baju batik lengan panjang saat duduk bersila di teras Masjid Al-Ikhlas Ngadiluih. Dia dikelilingi jamaah sholat zuhur. Mereka dengan tekun pula mendengarkan penuturan pria yang sudah puluhan tahun berjuang melalui PII tersebut. Menurut Ibrahim, lokasi pelaksanaan Mentra PII sengaja dipusatkan di rumah Kiai Haji Said di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. PII tidak sembarangan memilih rumah Kiai Said. Pemilihan lokasi juga melalui observasi. Rumah Kiai Haji Said di Kanigoro hanya berjarak 12 km dari kota Kediri. Pada zaman itu, rumah Kiai Haji Said juga sudah memiliki penerangan dari genset yang melimpah. Ada musola, saat itu sudah menjadi Masjid Kanigoro. Ada sekolah rakyat Islam, dan ada SMP Islam, punya kelas-kelas. Semua sangat memadai untuk Mentra PII, tutur pria yang masih kuat mengemudikan mobil itu. Tetangga Kiai Haji Said juga mendukung penuh Mentra PII. Mereka ada yang menyediakan rumahnya untuk kantor. Bahkan ada rumah warga dijadikan asrama putri. Hari pertama Mentra berjalan lancar. Kegiatan Mentra dipusatkan di madrasah. Biasanya dimulai dari sholat subuh. Setelah itu berlanjut dengan pengajian, kajian, dan diskusi hingga malam. Kegiatan hingga hari ketiga berjalan lancar. Setelah kami semua sholat subuh pada hari keempat atau pada tanggal 13 Januari 1965, kami kedatangan tamu tak diundang. Saat itu ada pengajian. Ibrahim berhenti sejenak, bibirnya mengetuk sebentar. Ada ribuan, mungkin 5.000 orang mengepung kami, katanya. Ayo bunuh antek-antek Nikolim, ayo bunuh anak-anak Masyumi. Teriakan massa bersenjata celurit benar-benar mengagetkan peserta Mentra. Ibrahim sebagai panitia pengamanan tidak bisa berbuat banyak. Untungnya peserta putri sudah pulang ke asrama. Massa itu mengatasnamakan Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia
PTI. Semua orang tahu bahwa itu organisasi underbro PKI. Masa PKI yang datang dari Kediri, Blitar, Tulungagung ini dipimpin oleh ketua pemuda rakyat Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri bernama Suryadi. Wakil Suryadi bernama Harmono dari PTI. Peserta yang berkumpul di masjid, madrasah, dan tempat rapat Mentra benar-benar diuji mentalnya. Masa yang membawa celurit, parang, palu tanpa ampun mengacak-acak lokasi Mentra. Mereka merampok barang-barang peserta, dokumentasi, buku-buku, bahkan Al-Quran diinjak-injak. Mereka menghina kitab suci umat Islam. Salah satu kata yang masih diingat Ibrahim, iki loh menunjukkan Al-Quran yang membuat gudikan, penyakit gatal-gatal. Salah satu ulama yang mengisi pengajian, Kiai Johari, ayah kandung Gus Maksum, pendiri Pagar Nusa, diseret dari masjid. Salah satu keluarga besar pondok pesantren Lirboyo Kediri itu dikeluarkan ke halaman sambil tangan diikat. Masa PKI bersorak gegap gembita menyaksikan Kiai Johari diseret dengan tangan terikat. Sementara peserta Mentra juga diikat tangannya. Ada satu orang yang diikat dengan yang lain. Pokoknya badan kami diikat, mata kami tidak ditutup. Tapi kami tidak takut sedikit pun, kata Ibrahim yang pada saat itu masih kuliah di Jakarta. Masa pemuda rakyat dan PTI ini lantas menggiring peserta Mentra ke suatu tempat. Ibrahim tidak tahu tempat tersebut, tapi selama perjalanan melewati tegalan, mereka selalu diteror dengan kata-kata, enaknya dibunuh di mana, utang nyawa dibayar nyawa. Ternyata masa PI dibawa ke markas Polsek Kras. Pada saat itu Kapolsek bernama Kari Suryadi lantas pidato. Kami menyerahkan ante-ate Nikolim, anak-anak Masumi, anti Nasakom, anti revolusi. Kami serahkan kepada Pak Polisi untuk ditindaklanjuti, kata Suryadi ditirukan Ibrahim. Kapolsek Kari lantas menyampaikan terima kasih atas jasanya. Nanti kami tindaklanjuti, ujar Kapolsek ketika itu seperti ditirukan Ibrahim. Peri lantas memerintahkan masa PKI untuk bubar. Setelah itu masa bergeser dari Polsek Kras, tapi sepengetahuan Ibrahim mereka sebenarnya tidak bubar. Masa PKI hanya pindah tempat beberapa saat kemudian. Camat Kras bernama Sumadi tiba di Polsek Kras. Camat yang beraliran PNI tersebut menangis sambil meminta maaf kepada peserta Mentra. Dia merasa tidak bisa menjaga keamanan peserta Mentra. Sumadi kemudian meminta peserta melanjutkan Mentra di Kompleks Haji Said. Ada sebagian yang melanjutkan Mentra, tapi ada yang sudah dijemput bapak ibunya. Sejak itu pula kami sangat berhati-hati dengan PKI, tutur Ibrahim. Sementara menurut Samsuka, sejak peristiwa Kanigoro, kekejaman masa PKI makin menjadi. Hampir semua wilayah di eks-Karisidenan Kediri menjadi basis PKI. Pada peringatan 17 Agustus 1965 misalnya, hampir semua jalan di Ngadiluwe Kediri dipasang ratusan bendera Paluarit. Demikian pula di Kabupaten Blitar, atribut-atribut PKI juga terpasang di mana-mana. PKI sudah menancapkan kukunya di Blitar Selatan. Mereka menggelar aksi-aksi sepihak di Blitar, salah satunya terjadi di persawahan Haji Asyari, Desa Ringin Anyar. Pas Pak Asyari panen kacang, orang-orang miskin yang bergabung dalam Barisan Tani Indonesia, BTI, digerakkan oleh PKI. Mereka digerakkan untuk meminta panen milik Pak Asyari. Satu orang bawa satu tangkai kacang tanah. Jumlah orang meski sekitar 100 orang. Tokohnya bernama Langkir dari Dermojayan, tandasnya. Prolog G13 PKI. Menurut analisa Ibrahim, penyerbuan Kanigoro merupakan latihan PKI sebelum G13 PKI. Inilah adalah prolog sebelum gerakan September 1965. Penyerbuan Kanigoro juga merupakan tes case kekuatan di luar PKI. Sesungguhnya kekuatan yang masuk nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom tidak bisa disatukan.
Tidak mungkin yang bertuhan ketemu dengan yang tidak bertuhan. Contoh, nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, ini dibaksakan, yang baik-baik akhirnya jadi lemah, tutur Ibrahim. Penyerbuan Kanigoro telah memanaskan situasi di Kanigoro dan sekitarnya. Masa PKI terkonsentrasi di Kediri bagian timur atau kawasan lereng Gunung Kelut, Kecamatan Ngadiluih, dan Kecamatan Kras terbelah menjadi dua. Wilayah barat Jalan Raya Kecamatan Ngadiluih menjadi basis kelompok Islam, sementara wilayah timur Jalan Raya yang menghubungkan Kediri Tulungagung menjadi basis kelompok Merah. Pada malam hari, situasi jalanan Kecamatan Ngadiluih menjadi mencekam. Warga tidak berani keluar rumah. Pos-pos pengamanan dijaga dengan celurit. Warga Islam yang kebetulan tinggal di wilayah timur pada malam harinya mengungsi di wilayah barat. Masjid Al-Ikhlas ini sebagai batasnya, kata Ibrahim. Pasca peristiwa Kanigoro, kelompok-kelompok Islam sudah saling berkoordinasi. Mereka tetap meminta aparat berwajib untuk mengusut penyerbu Mitra PI di Kanigoro. Pada Februari 1965, polisi akhirnya menangkap Suryati. Dia dituduh sebagai provokator dan orang yang bertanggung jawab atas penyerbuan itu. Dari kelompok PI, polisi menangkap Anis Abioso dari tempat persembunyiannya. Anis adalah penanggung jawab kegiatan Mitra PI. Keduanya disidang bergantian hingga beberapa hari jelang pembunuhan jenderal di Jakarta, 30 September 1965. Sidang Suryati dan Anis akhirnya ditelan zaman pada Oktober 1965 awal. Sidang Anis dan Suryati dinyatakan ditutup. Setelah pemerintah menyatakan PKI memberontak, Anis Abioso bebas, sedangkan Suryati tak diketahui jejaknya. Anis disambut bak pahlawan, dia diarak keliling kota Kediri. Pada saat bersamaan, kekuatan PKI yang sudah mendominasi Kediri akhirnya lumpuh. Pada tanggal 13 Oktober 1965, pada rapat besar di alun-alun Kediri, kelompok Islam dari NU, Muhammadiyah, Masumi, dan lainnya bersatu menyatakan perang. Gerobokan PKI menggerebek terjadi di mana-mana. Masa bertemu masa PKI, situasi tak terkendali. Terjadi beberapa hari setelah itu, datang tim dari pemerintah mengendalikan situasi, kata Ibrahim. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kisah kebiadaban PKI di Kanigoro. Ribuan massa bercelurit serbu masjid. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.